مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع بما كانوا يصنعون بالجوع والخوف kurang khauf ya benar jadi napa fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kan yasnaun. Pun 9 suku. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah panjangkan umur sampai hari ini. Ya, karena panjang umur itu adalah penting sekali. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah SAW adalah panjang umur itu baik asal sesuai dengan apa yang sampaikan Nabi, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Jadi sebaik-baik manusia itu usianya panjang tapi amalnya banyak. Yang kedua kesehatan. Nah, kesehatan ini alhamdulillah juga mahal karena kesehatan juga termasuk sesuatu nikmat, sempat dan sehat. Panjang umur berarti waktu, sehat adalah keadaan. Dua inilah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia dirugikan gara-gara dua nikmat. Ya, ini. Dan yang ketiga, alhamdulillah kemauan untuk hadir di pengajian. Dan ini merupakan hal yang sangat penting sekali bagi kita sebagai bekal manakala kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masuk surga itu harus ada ilmunya, samping iman harus ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Jadi siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Makanya nek ngaji itu sesuai dengan Al-Qur'an. Maksudnya sesuai dengan Al-Quran itu kan harus ada yang dibaca, ada yang pulpene. Iya benar lah. Dalam surat Al-Alaq surat 96 ayat 1 sampai 5 kemesti ana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Soalnya nek teko wong edok iki jiping. Jipingnya daya ingatnya nggak kuat, kecuali sampean punya daya ingat yang kuat. Itu kalau sholat malam, ya, yang seperti biasa dilakukan Rasulullah SAW, antara berdiri, rukuk, sujud sama. Nah, diakui oleh dunia Barat, orang kalau sujudnya lama, jantungnya posisinya di atas. Karena jantung di atas, terus yang dipompa itu di bawah, maka sel-sel saraf otak yang ada di jaringan otak ini semua teraliri dengan sempurna, dan ini menjadikan orang itu daya ingatnya kuat. Nek sujudnya kayak PT nyucuk jagung, ya karena sujud itu kan ini diakui oleh dunia Barat bahwa ulama-ulama banyak hafal-hafal karena gitu. Ya, di samping kalau sujud memang lama, makanya Rasulullah SAW bersabda, wa amma fir ruku' fa'adzimu rabbak, agungkan Tuhanmu. Wa amma fis sujud, adapun fi sujud, ya, fa'aktiru fi doa, perbanyak doa di waktu sujud. Wa qaminun ayyustajabu lakum, maka nyata sekali doamu akan dikabulkan. Karena apa? Jarak antara manusia dengan Allah yang paling dekat pada waktu sujud. Sujud itu jarak yang dekat dengan Allah. Itu perbanyak, dengan syarat doa yang kita sampaikan ini harus bahasa sholat. Tapi kalau sampean tidak bisa bahasa sholat, sampean bahasa Jawa boleh tapi dianggit aja. Dianggit, nggak boleh diunekno. Ya, makanya yang paling baik sholat malam kan biasa berapa rakaat, Bu? 11 ya. Sujudnya berapa? 22. Nah, 22 kali sampean setel. Pertama, sujud pertama pembukaan. Allahumma shalli wa sallim Muhammad hamdan yu'afi ni'amahu yukafi ini ya. Yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa, yang terakhir ditutup dengan doa sapu jagat.
Apa sakut gagal? Loh, Robbana. Robbana itu sampean ya, kalau dia dibaca hadis, kan ada seorang sahabat ya, kalau tidak salah namanya siapa ya, ini tanya pada Rasulullah, Rasulullah, sampean kalau doa kok panjang sampai saya nggak hafal. Gampang, kalau kamu ingin ya berdoa seperti doa saya, cukup ucapkan Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyuka rasuluk wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka min Muhammadun abduka rasuluk antal musta'an wa alikal mustaqam. Titik sudah. Kalau ini dongo Robbana katut, kalau Robbana dongo ini enggak katut. Panjang mana? Sampai jagat sing iku. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon dengan semua kebaikan yang pernah diminta oleh nabimu dan rasulmu, dan aku mohon perlindungan dari seluruh keburukan yang pernah diminta perlindungan oleh nabimu dan rasulmu. Antal musta'an wa ilaikal mustaka. Kepadamu lah kamu minta tolong dan kepadamu kamu mengadukan. Masuk apa? Pas aku bentak tak tulis benar. Saya nulis di sini loh, Masjid Al-Akhyar. Saya tulis di papan. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadun nabiyyuka rasuluk wa na'udzubika min syarri. Ya. Lalian aja. Jenenge manusa sumiyal insanu insanan linisyani. Manusia dikatakan insan karena tukang lali. Tukang lali. Nah, karena tukang lali perlu zikro, perlu peringatan. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Nah, ingatkan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut akan ancamanku. Penutup dari surat Qaf ayat 45. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi di surat 16 ayat 112 itu menggambarkan keadaan Indonesia. Indonesia kan sudah umurnya 77. Ya. Ya, lah. Kalau umurnya sudah 77, tentang kemerdekaan ini Rasulullah SAW pertama, coba sampai terjemahan dulu. Sampai terjemahan surat 16 ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ya, jadi namanya Indonesia ini berarti kufur nikmat sampai sekarang. Nek kufur nang Allah gak. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tapi kufur nikmat, banyak penggunaan nikmat itu tidak sesuai dengan maunya Islam. Itu namanya kufur nikmat. Nah, karena kufur nikmat, hukuman yang diberikan Allah ada dua. Libasal ju', pakaian lapar. Ini dalam ilmu balaghah, ini namanya tasbih. Jadi pakaian lapar itu artinya apa? Lapar kemiskinan yang nempel ke orang seperti nempelnya baju ke badan. Apa jenenge? Nemplek terus itu miskin. Itu libasal ju. Yang satunya libasal khauf, pakaian ketakutan. Jadi takut terus nempel pada diri bangsa Indonesia. Yang kufur nikmat itu adalah seperti nempelnya baju di tubuh manusia. Gak tahu coplok-coplok. Ya, ini gara-gara apa? Kufur nikmat. Ya. Nah, inilah mungkin yang kita bahas. Karena saya kemarin di Mojokerto itu di TV terdengar orang-orang ini sudah mulai bingung. Ya, maksudnya bingung ini kan begini. Ulang tahun ke-77 ngerek bendera ngone di bawah laut. Ini kepingin ambles sebenarnya. Kalau bendera itu di panggung di atas, wah enak. Itu jadi awang-awang itu. Jadi merdeka bisa tampil dari sana. Nah, nek dipendem ngene ini sore segoro.
bendera bisa berkibar, ngelemprek genderane. Lha apa gendera dikidane dibawa. Kok iso golek ngono gara-gara itu, termasuk Mojokerto. Saya kemarin dengar berita di Mojokerto itu ada jalan sepanjang kira-kira 7 meter dibeberi godong. Terus godong-godong tengah dikasih nasi ikan, nasi, enggak tahu di mana ini. Masuk berita ya. Di mana, Pak? Daun ini daun pisang dibeber itu sampai 77 meter. Terus dikei sego iwak. Jadi menunjukkan kebersamaan. Nah, saya jangan kali khawatir menunjukkan kebodohan BNI. Ya, ini saya juga heran. Lah oleh karena itu ya merdeka. Sebelum merdeka itu saya sudah pernah menyampaikan, tapi belum tahu saya. Tahu referensinya kira-kira tahun 55. Ya. Pada satu hari Rasulullah SAW itu dialog dengan sahabat. Dialognya diantara dimuat dalam Sahih Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza futihat alaikum Faris wa Rum," kalau Persia dan Romawi tunduk di bawah kekuasaanmu dan kamu menjadi bangsa besar, terus saya tanya kata Rasulullah, "Fa'ayu qaumin antum?" Kamu jadi bangsa macam apa? Ya. Sampean tahu Persia itu penyembah api. Romawi penyembah Yesus. Ya, Romawi itu anu kan. Nah, sebelumnya waktu Romawi dikalahkan oleh Persia, orang-orang musyrik gembira. Karena apa? Wong nanti duit tuan-tuan ngono ya. Ya ngono iku. Kalah mbek Persia. Ya, lah katanya orang musyrik Mekah, lah ini aku gak duit tuan-tuan, gawe tuan-tuan dhewe. Ya menang temen ya kayak Persia ini. 8 tahun sesudah itu baru Romawi menang dengan turunnya ayat Ar-Rum, ulibati Rum itu. Akhirnya menang. Lah menang ini. Terus akhirnya kedua-duanya ini adalah tunduk kepada kekuasaan Islam di masa kira-kira Khalifah Umar. Ya, itu tunduk. Super power waktu itu. Nah, Rasulullah SAW pertama mengatakan begini, sahabat-sahabat, ya, idza futihat alaikum Faris wa Rum, kalau Romawi dan Persia tunduk di bawah kekuasaan kamu dan kamu menjadi bangsa besar, saya tanya, fa ayu qaumin antum? Kamu menjadi bangsa macam apa? Mau sampean hadir kali apa kira? Ternyata waktu itu yang jawab adalah Abdurrahman bin Auf. Apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Naqulu kama amaranallah. Kami menjawab seperti yang diperintahkan Allah kepada kami. Apa yang diperintahkan Allah kepada kami? Tegakkan kalimat tauhid, ya, jalankan syariat dan hiasi dengan akhlakul karimah. Itu jawabnya Abdurrahman bin Auf sana. Sekarang Indonesia kira-kira mau ditakoni ngono mbek Rasulullah, bangsa Indonesia, kalau kamu bisa mengusir penjajah, ya, kamu menjadi bangsa besar, merdeka, kamu menjadi bangsa macam apa? Ya sekuler, ya sere, macam-macam negara. Ya di Indonesia jamin buktinya apa? Ambek Islam nggak seneng. Ya, nah ini begitu dijawab. Kalau Abdurrahman bin Auf ya, waktu zaman Rasul jawabnya apa? Naqulu kama amaranallah. Kami menjawab apa yang diperintahkan Allah kepada kami. Tegakkan kalimat tauhid, patuh menjalankan syariat, hidup secara syariat. Dan yang ketiga adalah membentuk akhlakul karimah. Seluruh bentuk kemusyrikan, apa narkoba itu sikat semua ini. Itu kalau yang jawab Abdurrahman bin Auf. Mbone Abdurrahman kene. Terus Nabi juga terima. Apa kata Nabi? Awa ghairu dzalik? Apa bukan lain itu? Ojo-ojo gak ngono kamu nanti. Ya, kalau gak ngono bagaimana kata Nabi? Fatanafasun. Terjadilah kamu persaingan tidak sehat. Kira-kira terjadi persaingan tidak sehat, persaingan jabatan ya persaingan. Ya. Ini kan akan begitu. Kemudian sumata hasadun, kemudian kamu saling menghasut. Ya. Ini bersatu apa tambah ruwet? Wah, orang polisi urusan polisi gak mari-mari, sudah 1 bulan lebih. Kayak tambah ruwet sih. Ya.
Kemudian summa tatadabarun, kemudian kamu gawawu-gawawuan. Apa gawawu-gawawuan itu? Gak akor ya? Nah, namanya tadabarun kan berarti apa? Gawawu-gawawuan. Podo gak akor ya, saling membelakangi. Atau yang keempat summa tatabaghadun, atau kamu saling membenci. Au nahwa dzalik, atau yang lain dari itu. Apa lain dari itu? Summa tantalikuna mi masakinil muhajirin, kamu pergi ke rumahnya orang-orang miskin muhajirin, fatajaluna ba'dahum ala riqabatin, kamu jadikan sebagian mereka atas bagian yang lain. Artinya apa? Kalau dalam bahasa kerennya ya, muhajirin kamu tekan, yang lain diangkat. Itu berarti istilah sekarang adalah politik belah bambu. Apa Pak politik belah bambu? Apa? Bukan, sing gak cocok tidak, sing cocok diangkat. Ini kan prediksi Rasulullah SAW. Ya, ya apa nih sing gak cocok ya didedeki, sing cocok dijunjung. Terjadi sudah di sini. Ya, padahal Pak ya, kalau saya lihat sejarah, VOC itu asalnya kan dagang saja di Indonesia. Belanda itu akhirnya perang sama Portugis, sama-sama Kristen. Akhirnya Belanda kalah. Belanda dalam penderitaan, begitu penderitaan, akhirnya Belanda bisa memenangkan. Kemudian dia mengembangkan sayap untuk berdagang di Indonesia. Kira-kira persisnya itu kalau tidak salah tahun 1602 Masehi. 1602 Masehi. Dijajah Belanda berapa tahun? 360 lah. Ya. Itu berarti lama. Nah, di Indonesia itu VOC sebenarnya hanya untuk berdagang saja. Begitu berdagang ini rupanya berhasil, dia sudah mulai merebut kekuasaan. Raja-raja yang ada di Indonesia, terutama orang-orang Islam, karena raja-rajanya hampir Islam semua. Karena apa? Penjajah itu kan Kristen, tidak ada penjajah sing Islam. Ya, nah itu ya saya lihat di sejarah itu, Fatahillah di Sunda Kelapa itu tahun 1521 itu perjuangan sendiri, artinya bukan kerajaan. Terus yang kedua Sultan Agung Mataram tahun 1628. Terus Sultan Ageng Tirtoyoso Banten 1681. Terus Sultan Hasanuddin Makassar 1667. Marono Trunojoyo Tretan Madura ya, Trunojoyo tahun 1674. Untung Surapati Pasuruan ya. Terus Mangkubumi 1749. Sultan Nuku di sana Maluku Imam Bonjol. Mana Imam Bonjol ini? Nah, sana ya. Terus Tengku Umar Aceh. Terus Tengku Abdul Jalil, Kiai Zainal Mustafa. Ini kan semua ini catatan dalam sejarah. Itu yang ngisi antara 1600 sampai POC datang. Begitu POC datang menang, semua raja-raja ditundukkan oleh POC, dipaksa semua. Terus masih muncul lagi gerakan-gerakan Islam. Pertama adalah Jamiatul Khair, itu 1901. Kemudian Syarikat Dagang Islam, ya asalnya Syarikat Islam jadi Syarikat Dagang Islam 1905. Terus apa? Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Terus Al-Irsyad tahun 1918. Kemudian Persis 1923 Hasan. Kemudian NU 1926. Ini semua organisasi ini adalah bekerja sama untuk mengusir penjajah. Kenapa harus diusir penjajah? Masalahnya dalam Islam ini kan kita dilarang zalim mendolimi. Kalau dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, qala ta'ala, apa kata Allah? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum. Sesungguhnya aku mengharamkan diriku, kata Allah, untuk berbuat zalim, dan kami jadikan zalim ini adalah ya
diharamkan antara sesama kamu. Fala tadzalamu, kamu jangan mendolimi. Ya. Lah, karena keadaan Indonesia tertindas, maka yang menggugah tidak lain adalah Al-Quran. Jadi yang menggugah ini Al-Quran. Surat apa? Surat Nisa ayat 75. Ini yang mendorong untuk umat Islam menghilangkan penjajahan dari muka bumi ini. Ya. Surat 4 ayat 75. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang dolim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Ya, jadi ini Mbak, ini yang mendorong kita untuk melepaskan dari tekanan-tekanan kezaliman itu. Ya, dorongan inilah yang mendorong. Kedua adalah kita lihat surat 9 ayat 52. Sampai orang Islam saat itu adalah iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati. Pilihannya tidak ada lain ini. Apa? Nah, surat 9 ayat 52. Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, dan kami menunggu-nunggu baik kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar dari sisinya, ya, atau azab dengan tangan kami, ya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu. Itu sepakat orang Islam mengatakan ada dua prinsip. Iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau mati syahid. Merdeka atau mati. Nah, akhirnya dengan pertolongan Allah, bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus ya, 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 diberikan kemerdekaan oleh Allah dengan perjuangan umat Islam yang gigih itu. Hampir 100% pejuang-pejuang yang mengusir penjajah adalah umat Islam. Hampir semuanya. Karena apa? Tidak ada yang Kristen. Ya, yang jajah itu Kristen malah. Diakui atau tidak begini. Cuma lihat sekarang ini, wong Islamnya bodoh diantem itu. Wong Islam sekarang nggak dapat tempat. Ya, ada dapat tempat, tapi Islam sekuler ada Islam sekuler? Ada. Loh, enggak, di Indonesia ada. Makanya kan ini saya kan bawa keputusan ini Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Keputusan ini tentang apa? Pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama. Kalau pluralisme apa Pak? Semua agama ada benar. Jadi masing-masing agama dilarang klaim agamanya paling benar. Iki dorong-dorong wis tabrakan sampai surat Ali Imran ayat 83. Dorong-dorong ini. Ali Imran 83 kan gitu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu, itu ya. Ali Imran 83. Apa? 83. Apa? Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, ya, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, terus yang 85 apa? 85-nya apa? Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, ya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, ini kan, nah, pluralisme itu, kalau pluralitas memang fakta,
Kalau pluralitas itu macam-macam agama, misalnya satu masyarakat ada Kristen, ada Hindu, itu di mana-mana. Jangankan sekarang, Rasulullah SAW, negara Madinah, yang diatur oleh Piagam Madinah, terdiri dari 47 pasal. Itu penduduk negara Madinah adalah terdiri Islam, ya, Yahudi, Nasrani, kafir, musyrik. Itu agamanya begitu, pluralitas di mana-mana. Tapi pluralisme haram. Ya, itu satu. Yang kedua adalah pluralisme itu meyakini bahwa semua agama itu adalah benar atau kebenaran tidak mutlak, sehingga nanti di akhirat itu orang berdampingan di dalam surga. Enak, ya. Bikin pluralisme enak. Yang kedua adalah liberalisme. Liberalisme itu artinya umat Islam yang terima pengertian Al-Quran yang sesuai dengan akal. Contoh, di Surabaya waktu sing nanya itu adalah Dr. Ahmad dari Al-Falah itu, orang JIL itu, Jaringan Islam Liberal. Itu tanya, sampean orang wanita, sampean sholat itu gunanya apa? Sholat itu di Al-Quran tujuannya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus kalau sampean bisa mencegah dari keji dan mungkar, gak sholat gak apa-apa, sing perlu bisa nyegih. Terus jilbaban berdasarkan surat Al-Ahzab 59 bahwa wanita itu wajib jilbab. Nah, tujuannya jilbaban adalah liyu'rafna wa la yu'dzain, agar dikenal wanita baik dan kamu tidak diganggu. Dene kamu sudah dikenal wanita baik, gak diganggu, gak jilbaban gak apa-apa. Ngene bejat. Makanya jilbab saya ngarani bukan jaringan Islam liberal, jaringan iblis laknatullah. Wajarane ngono iku. Ya, mau soal jilbaban kan di situ ada, coba terjemahannya kalau 59 Al-Ahzab. Iya, apa? Surat 33. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, ya, ke seluruh tubuh mereka. Terus? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Ya. Karena itu mereka tidak diganggu. Ya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Loh, ini tokoh jil muni ngono. Jadi tujuan jilbaban liyu'rafna supaya dikenal wanita baik dan tidak diganggu. Dene sampe dikenal wanita baik, gak diganggu, gak jilbaban gak apa-apa. Ngono iki carane. Ini jil. Ya, yang ketiga adalah sekularisme. Sekularisme itu fasruddin anil haya. Artinya apa? Agama itu hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah. Manusia dengan manusia cukup diatur berdasarkan kesepakatan bersama. Loh, tiga-tiga ini, Pak, kalau kita lihat fatwa ini, itu adalah semua itu bertentangan dengan agama. Ya, haram. Nah, ini sing tanda tangan saja. Ini sing teken sapa iki? Ya. Ya. Jadi ini termasuk, jadi sekularisme, pluralisme adalah haram, bertentangan dengan Islam. Nah, kemudian inilah keputusan ditetapkan di Jakarta 21 Jumadil Akhir 1426, Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia, pimpinan sidang Komisi C, bidang fatwa, ketua tertanda Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini ketuanya. Kemudian sekretaris tertanda Dr. Andes Haji Hasanuddin MAG. Ya, kemudian pimpinan sidang pleno, ketua tertanda Profesor Dr. Haji Umar Shihab. Sekretaris tertanda Profesor Dr. Haji Muhammad Din Samsudin. Lu saja ini haram, Pak. Pluralisme, liberalisme, ya, sekularisme haram. Tapi prakteknya ngono. Ya, ngomong itu bencana gara-gara apa? Saya dalam beberapa pertemuan, bencana Indonesia karena perkara loro tok. Ya. Apa ini? Jadi terjadi bencana Indonesia, dunia pada umumnya itu gara-gara dua ini. Satu, Zukhruf ayat 78, satunya surat Furqan ayat 30. Hanya itu saja. Perkara ngono tok iki saja. Gusti Allah gak terima. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sudah?
Ketemu? Pak Qasim, surat 43? 43 ayat 78. Ya. 43 itu Zukhruf. Ya wis apa baca. Saya wis sampean mulai ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Apa kebenaran apa ini? Quran. Banyak orang benci Al-Quran. Sing muni Gusti Allah, walakin aktsarakum. Aksar itu yang terbanyak, af'al mutaddir. Yang terbanyak di antara kamu adalah benci Al-Quran. Loh, gara-gara ini wis benci diimbui surat Furqan ayat 30. Surat 25 ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Pak Qasim banter golek masih tua ngono. Ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan. Apa gak diacuhkan ini? Gak direken lah iya. Gara-gara dua ini, Mbak. Dunia ini karena dua ini. Karena apa? Walam sing duwe Gusti Allah. Lah omongnya Allah itu jenenge Quran. Lah kalau omongnya Allah jenenge Quran, lu data Quran didatangkan oleh Allah lewat Rasul. Terus disampaikan selanjutnya generasi terus generasi. Sekarang sampaikan ulama, kiai, mubalek, ustaz. Tapi akeh sing gak seneng alias benci. Wis benci campur gak ngereken. Apa gak ngereken? Abai kepada Al-Quran. Sampai mau jadi orang tua. Mama ya, saya berikan satu analog. Sampai contoh ya, sampai jadi orang tua. Anak sampai kepingin sepeda motor, sampai turuti. Seneng apa enggak? Seneng. Lambi sing akeh, kei maneh. Sangu sing akeh, kei maneh. Tapi anake muni ngene, ki Pak sampean tukokno sepeda motor, seneng klambi, seneng temenan. Pemane sangu akeh seneng, sing gak seneng ngomongnya sampean tok. Sing nyacak kira-kira diapano? Lah iki Qur'ane ngomongnya Gusti Allah. Dikek mripat, awas seneng. Kayak jantung normal seneng, kayak sehat seneng, kayak opai seneng. Tapi ambek omongnya Gusti Allah, ini mau dihukum Pak Anta. Ya, jadi kayak urip ini masalah karena Allah itu Ar-Rahman. Allah tidak saja Rahim tapi Ar-Rahman. Makanya kalau ada pesawat jatuh, saya tidak pernah lihat kotak hitam, kesuwen. Kotak hitam itu ada baterai ini error itu tidak bisa dianalisa. Ya, kalau ada pesawat jatuh, lihat Al-Quran surat Al-Mulk surat 67 ayat 19. Itu persis itu. Ya, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikunna illa ar-Rahman. Surat 67 ayatnya 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah, sekarang canggih mana burung dengan pesawat ini? Pesawat itu gak iso ngene-ngene. Iso ngene tok ae. Nek burung iso ngene barang. Mayum sikuna ila Rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung agar tidak jatuh ila Rahman, kecuali Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahim. Nek Ar-Rahim khusus wong Islam. Karena Ar-Rahman, dan ini diulang lagi oleh Allah di surat 16 ayat 7 9. Soalnya sombong ngadukan teknologi ini. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di antara bebas? Tidak ada yang menahannya selain dari Allah. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
kan begini nih, pesawat jatuh loh, apa enggak canggih loh, seperti Sukhoi dulu ya, yang mau dibeli loh, roto nih Gunung Salai. Loh kok roto? Siapa yang nahan? Sebenarnya Allah. Ya, kalau tidak ditahan Allah tidak bisa jatuh. Tapi karena mereka itu lebih mengandalkan teknologinya, kesombongan yang terjadi, nah itulah terjadi begitu. Sehingga tahun 75 ada teman saya dari Blitar, itu almarhum Lili itu, dia ikut pramugari. Nah sejak itu pramugari itu naik pesawat biasa, akhirnya jatuh di Kolombo, hancur semuanya, wes gak ngokup belas itu. Nah setelah itu diambil pelajaran, ternyata ya, naik pesawat itu, naik kendaraan itu harus memperhatikan surat 43 ya 13-14 kudune ya, iku sing pilote muni ngono kudune ya, sing numpak ngono semua ya apa. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kurang atas 13 ya 13 ya. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami Ya. padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an. Sehingga setelah itu Majelis Ulama ngambil kesimpulan bahwa pesawat yang haji itu sejak jatuh 75 terus tidak pernah jatuh sampai sekarang. Karena apa? Etika naik itu lihat di surat Hud ayat 41 kalau tidak 44, Bismillahirrahmanirrahim inna rabbila ghafurur rahim. Nah dengan itu insya Allah selamat terus. Tidak ada pesawat yang jatuh. Sing jatuh sing kluyur-kluyur gini Semarang Tasikeroto kasihan. Sehingga Mekah sana enggak, soalnya mengikuti undangan Allah ya, makanya undangan Allah barusan ini yang dilarang di atas 65 enggak boleh memenuhi undangan Allah. Nek undangan rojo oleh, nah, termasuk Kiai Ma'ruf Amin iku umure 78 oleh iku ya, soalnya 70 undangan rojo. Aku undangan Gusti Allah gak oleh. Yang ini ki gak enak iku ya, Mekah nggak ngerti Quran ya apa ngomong ya. Saya itu ke Depak sih, Pak, sak Quran itu ndak ada kata-kata umur tentok nonggone perkara haji. Yang ada itu maris toto ilai sabila ya, tapi aturan sana ya Pak. Loh lah iya aku takon aturan nih sampean takono apa sing tuwek niku 51 dari Aceh ya, itu naik pesawat pergi haji, sebelum turun kurang 15 menit meninggal di pesawat. Perkara umur 51 ya, sing 75 gak oleh. Jariku ya cik mung aku cik 75 kurang 15 tahun paling. Ya. Lah ya, ngono gak oleh teman. Lah iki sing tanda tangan orang-orang begini. Sekarang ini sekuler, Pak. Sekuler, enggak Islami enggak. Nah, buktinya apa? Kemerdekaan ini adalah karena diberikan kemerdekaan oleh Allah, akhirnya terjadilah rasa syukur kepada Allah. Syukuro. Nah, akhirnya dimuat di preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didongkrak oleh keinginan yang luhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi bukan atas rahmat Tuhan, rahmat Allah. Nek Tuhan kan bahasa Arab ilahun. Ya, nek jamak alihatun. Nek Tuhan loro ilaha ini. Nek Allah tambahi al ta'rif dari Allah, yaitu sudah tidak ada yang lain. Nah, itu saja nih. Nah, cuma sekarang pengertiannya syukur kok maling ini gitu, saya heran. Ya, kok pengertian syukur gendera dipasang ada 77 meter, wah gitu. Kemudian di Medan apa? Maru di Indonesia akan dipasang apa? Dikibarkan bendera di bawah laut ada 77 tempat. Aku mikir iki sisi nang dhisik wong-wong iki. Mosok syukur iki ngene. Nah, syukur itu seingat saya dalam Al-Qur'an itu ada unsur 3. Satu adalah asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukur dengan jinan hati.
Yakin seluruh nikmat itu milik Allah. Kalau kamu ditimpa bahaya, minta tolong pada Allah. 1653. Apa Pak? 1653. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Apa? Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Ya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Oh. Pertolongannya ndak liyane mana? Ya nang Allah tok iku. Ya. Apapun nikmat semuanya yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, semuanya adalah milik Allah. Nah, karena milik Allah, nanti di akhirat akan diapakan? Tsumma latus'alunna yauma idzin. Hati-hati. Lah inilah syukur unsur ketiga punya peran. Asyukru bil arkan, syukur dengan anggota, bahwa seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah ini gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya nyata syukure ngono. Sekarang di Indonesia enggak syukure. Syukuran, nek syukur ambek syukuran enggak apa, nek syukuran berarti ono aneh, ono panganane. Termasuk Mojokerto aku ngintake nek Mojokerto ku endi empung sing dibeberi godhong terus dikek sego iwak. Di Mojokerto. Masa enggak ada Pak, yang enggak ada yang tahu Pak. Loh, kok masuk berita maksud saya? Enggak ada. Ya apa? Engko bodoh-bodoh syukuran ngene pertelon. Aja ngono Bos. Jadi syukuran itu mestinya itu kita puji Allah, ya. Kemudian kita yakini seluruh nikmat adalah milik Allah. Kemudian yang ketiga adalah gunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enak ndi sampai ngerek gendara. Lah saiki ndak diadakan perlombaan. Lomba apa? Mangan kerupuk. Mangan kerupuk kayak mentok kayak roh wis. Ya. Mareng ngono maneh. Balapan karung. Ngono nek juara dikirim nang ndi? Sampeyan bisa juara melayu ambek karung, mau nek menang dikirim nang ndi? Apa? Saya dulu di SR tahun kalau salah 55 itu rai ditutup, dikei kendil, ngebruk kendil. Lah saya tiba pinggir, enak kenceng botol tak gerabak kenceng ngene. Lah kate ngebruk diumetno dhisik. Mareng mlaku. Lah saya tiba pinggir, ya iku wis antemen dietno gak arep apa sepedae Pak Sleman, Guru Sleman. Lah salahe gak le ngebruk kendel. Nah, mane ngono ada lagi lomba apa? Nyokot dhuwit ngene jero. Terus sampe nek juara dikirim kemana? Lho saya itu mikir, ya bisa syukur kok ngene iki rek. Akhirnya syukur di Indonesia ini adalah kecenderungannya adalah syirik. Surat 45 ayat 23. Sing perlu seneng. Ibu-ibu royokan nyekel bebek ya, di TV ada ya. Bebek royokan wedok-wedok nyekel ini. Royokan lah apa dibeleh apa seneng wis. Iya, apa Pak? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi yang jelas ya, syukur itu harus menurut Quran itu. Karena kita menemukan satu penderitaan kemudian bergembira, nah kita itu suruh syukur. Nah syukur itu kan keluar di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7.
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi mestinya syukur itu seperti itu. Ini kayak gimana kayak. Kayak mana ngomong tentang tanah gitu sedang lemari. Ya. Loh, jadi ini Pak ya. Akhirnya bangsa Indonesia diperintahkan oleh Allah bersyukur, cek ditambah nikmati. Lah sekarang kalau tidak bersyukur apaan nih? Coba sampai tunggu nanti. Sebentar lagi pertalite akan naik. Menteri Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah nggak sanggup memberikan subsidi. Jadi nganut luas. Ya, kira-kira ya seperti Pertamax sekarang 12,5, berarti nanti pertalite kira-kira ya paling enggak 11. Itu baru wong ngerasa ngono. Tambah enak tambah gak enak ngono. Ya. Ini saya lihat loh, saya khawatir bene gawe ngibarno bendera di laut-laut bene calone ambles. Lho bene. Lah isyaratnya begitu. Ya, terus sampean gendera nang laut iki gawe pepleh ngono sih. Ya inilah umat Islam rupanya nggak cerdas. Mesti ini kayak syukur supaya kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang kemah ripah lo jinawe. Mestinya kita itu kembali kepada Al-Quran, karena perjuangan ini rata-rata 100% orang Islam. Loh sekarang orang Islam di pojokan tok. Ya, nah inilah kita ndak enak. Padahal kebenaran yang disampaikan oleh Allah di bangsa Indonesia ini mestinya itu adalah untuk kesejahteraan umat. Tapi kalau begini caranya, coba Presiden barusan ini sudah ngomong, kita patut bersyukur waktu pidato 17 itu. Ya, kita patut bersyukur bahwa dari 107 negara itu hampir 107 negara itu bangkrut. Kecuali Indonesia. Indonesia selamat dari krisis global. Ya, tapi beliau sebelum 1 minggu sebelumnya sudah dapat bocoran dari IMF dan PBB bahwa tahun ini adalah tahun sulit, tahun berikutnya adalah tahun gelap. Iki sing muni wong TV ini semuni ngono. Aku nek ana mosok iso muni ngono. Ya. Ada apa ini syaratnya? Nah, makanya persis. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala Qur'annya, padahal orang Indonesia itu mestinya mayoritas Islam, tapi ternyata banyak yang nggak seneng Quran. Ya, lah nggak seneng Quran, ya buktinya di mana-mana Pak. Sama Jumatan sama ini banyak mana Jumatan dengan ini? Agak Jumatan. Berarti apa? Ambek Quran ini nggak seneng, tapi nek Jumatan gelem. Ya, sampai saya barusan khutbah, rodok rame wonge. Sampai sholat 5 waktu jangkep jamaah, Jumatan rutin, haji 2 kali, zakat iya, sampean rabi, wes. Tapi sampean benci kepada Al-Quran, gak ngerti Quran, sampean jangan harap masuk surga. Wong rame ya. Mosok Ustaz betul mlebu swarga. Lah Gusti Allah semuni ya. Gara-gara gak demen Quran ini. Ya, wis gak demen gak ngerti, padahal isine Quran berapa? 6.666 ayat. Zakat, sholat, poso, haji paling enggak 35 ayat cukup kayak dalil itu. 35 ayat cukup. 6.666 dijokok 35. Tinggal berapa ya? Tinggal 6.631. Ya, lah terus kayak apa ini? Sampai mau melakukan semua itu, coba sampai tinggalkan satu aja. Ya. Sudah melakukan 35 ayat wes, ya sholat, poso, zakat, haji pindho. Ya. Sampai meninggalkan surat haji ayat 31, lunas sudah.
Tidak kira masuk surga. Coba surat 22 ayat 31. Kunafa arillah. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Terus jadi apa gitu? Sampean haji poso kabeh tapi gak ikhlas. Ya, itu kan seperti orang jatuh dari langit diterbangkan oleh burung atau diterbangkan angin jatuh fi makanin sahih, tempat yang jauh. Katanya orang tempat saya leduk. Ya, dan terus posone endi? Hapus sudah. Ya. Saya sudah pernah menyampaikan di sini, orang kalau benci Al-Quran dan gak ngereken Quran, apa Bu? Balasannya dulu. Loh. Lali. Sinyadet lali. Ya, orang kalau benci Al-Quran, gak ngereken Quran, itu berarti apa? Resikonya itu paling enggak ada 3 hal yang harus dialami. 1, surat 43 ayat 36 37 mesti ada tulisan yang sing nulis. Iya Pak? Ya. Surat 43 ayat 36 37 wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Oh, koncone setan. Pokok gak seneng Quran koncone setan. Terus satu lagi. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Terus? Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Oh, bisa dinasihati apa enggak? Siapa yang berpaling dari pengajaran Al-Quran, kami tentukan baginya setan sebagai konco pleke. Nek konco pleke setan ini menghalangi dari jalan benar, tapi sing dihalang-halang ngomong soal petunjuk. Terus kena ditutur apa enggak? Enggak bisa. Gak kena ditutur wis. Itu sudah ditutup lagi oleh surat 18 ayat 57. Wes plek wes. Surat 18 ayat 57. Waman adlamu mimman mana amasaj mimman a'radu an iki ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Ya apa, naudzubillah itu gak bisa itu. Karena apa? Sudah ditemani setan. Karena apa? Berpaling dari Al-Quran. Itu Allah semurni ya, masa bejo. Ya, sama yakin apa enggak? Nah inilah mestinya, itu resikonya pertama. Yang kedua, hidupnya sengsara Pak. Surat apa itu? Masuk harus ini. Surat Toha ayat 124 sampai 126. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. 124 sampai 126. Apa? Barang siapa? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Loh. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus? Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Jawabnya Allah, bawahnya Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami,
maka kamu melupakannya. Terus? Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Yang ini jamaah dan jawab Pak. Anu Ustaz Cina-Cina gak ada Quran-Quran kok soge-soge. Ya tak jawab. Ayo coba. Kenapa Cina-Cina gak ada Quran kok soge-soge? Jawab surat 7 ayat 182. Loh indah kan tanya bener ya. Ayo Cina-Cina gak ada Quran kok soge. Ya apa? Jawab kaumnya, tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka. Lah kok itu 182. Al-Araf tadi ya? Ya. Kok mana jawabannya ngono? Iki ndak apa? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Yo, ngono iku enak yo. Dengan cara yang tidak mereka ketahui. Yo. Terus satu lagi, 183. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Yo, itu mesti dilakukan. Jadi istidrat ya. Diangkat ngene untuk ndukur. Begitu didukur culno, jerot. Sekarang saya tanya, orang kaya itu mesti bahagia tak? Gak iso, wong kaya bahagia. Gak usah kaya, sing perlu ki cukup menae. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Muslim, beliau mengatakan, ya, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rizqu kafafan wa qanna bihi. Jadi bahagialah orang yang diberikan petunjuk kepada Islam, rizkinya cukup dan qanaah. Cukup Anak soge itu, sampean nggak punya uang banyak. Begitu punya uang banyak, oleh warisan teko Surabaya 2 miliar. Nah, lamor-lamor nang latar nang lurung. Oh, apa omahku kalah mbek wong-wong rek. Amene tak ganti tak bongkare meneh lho ngono. Iya. Lho, mama punya rumahnya sudah baik. Ono manis dipikir. Motor biyen motor iki tok ae ngono. Antara tuku motor 7 enak bendina ganti. Tuku motor 7 turutan. Bahagia ono mana rencanane. Ya, Jumat Selasa 1 macet. Wah, iki enak tuku helikopter. Orang itu ruangnya banyak, Pak. Rencananya terus. Sing muni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya, laukana libni Adam wadian min dabin. Kalau saja anak Adam duwe emas sak jurang, berapa sak jurang iki? Labta gausanian, mesti kepingin dong jurang. Wala yamla jaufu ibnu Adam illa turab. Perut anak Adam tidak pernah kenyang kecuali dijejeli lemah. Ya, berarti nggak pernah puas. Muksin terusno, sudah 1, ingin 2, sudah 2, ingin 3, akhirnya ingin kepen kabeh donya iku. Tidak bisa orang puas itu. Orang puas itu kalau qanaah. Makanya qanaah itu sungguh bahagia kata Nabi orang yang diberikan petunjuk Islam, rezeki cukup dan qanaah, neriman. Kepengin haji, ono cukup ngene. Pengin motor, oh. Ono cukup ae gak usah sugih. Nek sugih sampean sorong kok. Ya. Soalnya nek cukup itu enak. Ya. Kayak haji cukup, ya, digawe sedekah cukup, ya, kayak bayar zakat cukup, enak doa cukup, ya, lah apa jadi soge ku wis kurang karuan, soge ku mesti kepingin maneh, ya, tidak pernah orang puas. Kapan mati nih? Kapan lerene? Allah kumut baru mati wis, ya. Jadi jangan sekira nek soge ku mesti enak. Lah iku menjarane Cina iku anu soge kabeh. Soge tapi di estate. Di estate ndokur ana. Martu ndokur diculno. Jrot. Lah baru didrot. Ya. Mestinya begitu. Makanya kalau orang jauh dari Al-Qur'an, uripe soro pribadi kah? Keluarga kah? Masyarakat sami negara. Kalau sudah jauh dari Al-Qur'an, soro uripe. Bisa gak iso gak, mesti soro. Ya. Nah, oleh karena itu kita ini Pak ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang kalau sudah ini jauh dari Al-Quran,
Gak ngerekeni padha ambek gini ya. Lunga HP-ne kari balik ya. Ngaji Quran pas soleh ngaji Quran, gak nggo Quran. Balik gak ngaji. Timbang kesentil jane. Ya. Lho. Ndak ngono, kok cik gak seneng ambek ngaji ku. Sampeyan kalau gak seneng Quran Pak ya, fungsinya Al-Quran paling gak berapa? Fungsinya Al-Quran 8 Pak. 8 fungsinya. 1, sama lihat Al-Baqarah 185 itu ada 3 itu. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk apa? Hudal linnas. Yang kedua, bayyinatin minal huda, penjelasan bagi petunjuk itu sendiri. Anak sampean gak seneng Quran, berarti gak oleh petunjuk. Nek kalian petunjuk alias sesat. Lah gak enak itu. Ya. Fungsi yang kedua, bayinat minal huda itu penjelasan bagi petunjuk itu sendiri. Artinya apa? Ayat itu seringkali ada kaitan dengan ayat lain. Contoh, 17-an ini biasanya orang bancaan ya. Bancaan kirim nanggone sing ndak sing lawas-lawas iki apa jenenge? Ndak sing sesepuh wong lawas-lawas iki. Lah nek wong sirik enggak boleh. Saya pernah berdoa ya di upacara sekolah, di belakangnya kantor pendidikan. Orang-orang takon, sapa gurune iki? Ya gurune gak ana nomor NIP gak apa-apa. Nek ana NIP ditakoni, nek gak ana NIP gak apa-apa. Saya bebas, saya ampunilah dosa kami, dosa para pahlawan yang gugur dan beriman mendahului kami. Di TK di pemerintah tidak ada, tapi saya tambah deh gugur dan wafat dalam keadaan beriman. Lah bener sih, ini gak beriman gak oleh. Lah makanya orang-orang ngomong, kaji soalnya gak ngerti Quran nih. Masa ocon surat Syu'ara ayat 86. Surat Syu'ara ayat 86 kan, wa'fir li abi innahu kana minadh dhallin. Ibrahim berdoa, ampunilah dosa bapakku kalau bapakku termasuk orang sesat. Loh, masa iku Nabi Ibrahim ndongakno bapakne, kok ndongakno ae? Berarti kaji soal gak maca Quran iki, wong iki gak ngerti Quran iki. Ya. Jadi surat Syu'ara 86 itu Nabi Ibrahim mengatakan begitu karena janji yang pernah beliau ucapkan pada saat di surat Maryam ayat 46-47. Ya. Surat 19 ayat 46-47. Apa? Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Terus? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Nah, baru 47 ndongakno deh, janji deh. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Ya. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Nah, janji ini dilaksanakan Nabi Ibrahim ditulis di surat Syu'ara ayat 86. Tapi begitu Nabi Ibrahim ngerti bahwa bapaknya orang musyrik, kembali kita kepada surat 9 ayat 114. Surat 9 surat At-Taubah 114. Permohonan ampun Ibrahim dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Nah, itu diikrarkan di ayat 47 tadi. Terus maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Nah itu diabadikan oleh Allah di surat Mumtahanah surat 60 ayat 4. Jadi yang tidak boleh nyentuh Ibrahim ndongakno bapakne tok itu gak oleh. Ya, semuanya kita wajib ikut. Surat 60 ayat 4. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim
dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaumnya, Ya. sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu Ya, dan itulah. dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ya. Kami ingkari kekafiranmu Ya, dan telah tambah nyata antara kami dan kamu permusuhan buat selamanya. dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, Sing kecuali ku sing kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu Nah, itu tidak boleh ditiru. dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ya. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau-lah kami bertobat Ya. dan hanya kepada Engkau-lah kami kembali. Nah, jadi sampai kalau tidak ada bayinat tadi, itu bisa ambil kesimpulan salah. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Nabi Ibrahim menjelurkan bapaknya mesti oleh, masa iki nyelameti wong lawas-lawas sing bapak alas biyen ayo oleh ae ngono. Sing perlu kendurene. Nah, tapi karena bayinat hilang, nggak bisa. Ya. Contoh sampean, saya tanya, bapak-bapak yang hadir sini, kira-kira ibu-ibu, kalau nyekolahkan anaknya, itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Wis sing opo anane wis. Ngaku roh kok, ngaku tau guru dadi guru. Apa? Mene-mene oleh penggawean sing enak. Karena rata-rata penggawean sih. Karena sampean tujuannya pendidikan ini golek penggawean. Nyalai Quran. Ya. Mana yang dilanggar? Surat Hud ayat 15 16. Surat Hud surat 11 ayat 15 16. Fama yuridillahu faman kan yarju apa? 15 16. Barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Ya. niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, Terus dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. terus Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu orang yang menghendaki kehidupan dunia, berarti orientasinya itu dunia. Diberikan oleh Allah penuh di dunia, dia tidak akan dirugikan. Tapi mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti sia-sia amalnya, hapus amalnya. Dia justru mendapat neraka. Ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtau bi, ya, wajhullah." Siapa yang mencari ilmu untuk mencari keridhaan Allah, tapi la yata'allamu illa yusiba gharda dunya, dia tidak mencari ilmu kecuali tujuan dunia, tujuan penggawean, lam yajid yaumal qiyamati arafal jannah, tidak akan menemukan di akhirat nanti baunya surga. Enak tak gak enak? Rata-rata nyekolahan punya cek nyambut gawe, ojo. Orientasinya itu harus akhirat. Nek orientasi akhirat iku padha mek nandur pari. Saya sampai nyaca nek orientasi donya iku nandur suket. Nandur suket parine cokol enggak. Nyaca sampai nandur rumput sakedok. Kono nangone multazam ini apa Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Donga sing paling top di sini. Ya Allah, muga-muga suketku sampean cukuli pari, sampai gepeng enggak iso. Itu karepe ayat gitu. Tapi siapa yang orientasinya akhirat, itu sama dengan nandur pari. Sama nandur pari, kira-kira ya Allah, muga-muga pariku lembut dicukul suket. Bisa apa ndak? Gak bisa. Ono pari ini ono sukete, tetep gandengane ku. Ya, sampean orientasinya akhirat, mesti ngurusin dunia yang ngurusi akhirat. Ya. Coba cari lain ayat misalnya, karena fungsi ayat ini mendidik kita orientasi hidup harus akhirat. Ya, sampean kating ini iki lho. Iki sakmene mau isine air setengah meter.
ana iwak kutuk kuwat deh, mari ngono ana iwak gathul akeh, wader cilik-cilik, sampean golek dhisik apane? Lho, kutuke ta gathule? Yang ini iki ngomongi. Jadi orientasinya mesti kudune sing gede. Sekarang di kiri saya ada emas sak kilo. Ketok ini. Sebelah kanan ada emas sak gunung dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat. Terus milih mana sampean? Wis cocok surat Ar-Rum ayat 7. Surat Ar-Rum ayat 7 kalau salah. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 7. Ayat 7 apa ayat 6? Kaitannya ya'lamuna dhahiral hayatid dunya. Pokoknya kaitannya depannya ya'lamuna dhahiral hayatid dunya. 6 apa 7, Pak? Ayat berapa? 7 ya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Lali akhirat. Sing ketok doa senengane. Padahal hidup yang sesungguhnya, coba lihat surat 29 ayat 64. Itulah hidup yang sesungguhnya. Surat 29 Al-Ankabut ayat 24. Oh, ayat 64. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Coba paham ngomong akhirat itu ya tane. Prioritaskan akhirat. Iku pada main nandur pari, sukete melok cokol ae. Anak sampean orientasi ini donya pada main nandur suket. Pari ini gak katut. Iya, masuk katut, Pak. Ndak sampean nanam padi, rumputnya melok ae. Sampean nanam orientasi akhirat, donya katut ae. Tapi nek sampean orientasinya donya suket, ana parine joko lah. Ano. Itulah karpe ayat surat Hud ayat 15-16. Ini diulang lagi oleh Allah di surat 17 ayat 18. 17 ayat 18. Mangkana yarju liqa. Barang siapa menghadapi kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, ya. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ya. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Kok gak milih sing 19 ae? Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Coba dua-duanya itu peluang ada. Ayat 20. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Ayo milih sing nomor 19 ae. Ya, lah ini orang-orang kerja itu rata-rata gitu. Iku kalau menurut dadi dokter enak, duwe akeh. Nah, dokter duwe akeh gampang, ana wong hamil ngono wis diwara. Iki ketuban entek, dioperasi ae cek cepet. Soale ngoperasi enak, diluk ae duwe akeh. Loh, kan orientasinya donya. Sebab bedanya begitu, Pak. Orang kalau orientasinya akhirat, jalan itu harus benar. Sampai orientasinya akhirat, sekolah orientasinya akhirat, nurun gak gelem. Saiki nurun gak, bocori ya liwat HP. Makanya saya 2013 sih karepe anu Pak sampean terus saya ngajar. Gak, aku melenger misalnya aku apa iki malah ngaji gak enak iki. Ngaji apa ngarang biji. Gara-gara ditentokno teko ndukur ada KKM, ketentuan kelulusan minimal loh. Arek iku bijine kudu sakmene ngarang. Saya diatur ngarang-ngarang gak gelem. Pelajaran saya diminta iki anu Pak niki napa kangge soale. Wis gak soal-soalan kalau jamaah ngene masjidku seminggu subuh wis. Lho kula Krembung Pak, Krembung sekolah nanti. Nggih teng STM. Gurune sapa? Nggih Pak Soleh. Ayo kon.
Kon hari tak kayak soal ngene kantor digarap wong akeh. Enak doa digarap wong akeh turun-turunan. Percuma nek ngono ngene sing enak. Pelajaran saya, aku pilihan saya. Aku ditokno teko sekolah yo gak apa-apa. Ya, terus aku yang dipaksa kon nguji ngene gak iso, aku uji aku isone jamaah subuh ngonku Masjid Al-Ikhlas selama seminggu utuh. Nek ada oleh mendina potong kok balik ke kaitan maneh. Itu sing anak putra. Sing putri itu cukup ngaji 4 kali tiap Jumat sore itu. Soalnya apa? Kalau putri gak apa-apa. Misalnya putri jam 3 budal, wah dicekel wong aku seneng wong tuane. Ya, akhirnya hari-hari ini mboten tumun Pak sekolah ngene. Gak tumun aja jadi Sidoarjo sak Indonesia gak ono. Ya. Lho ada yang orang tuanya ngantarkan itu. Gak nang masjid diantar nang ngene loro. Jen gak sembahyang ini. Nah, maksud saya salat subuh itu gugane kan angel. Ya, tur wetenge jek luwe. Engko nek subuh arep mari salat subuh mulai golek sarapan. Nah nek jamaah maghrib lho wetenge wis wareg teko rono. Ngelompo jam 11 mulai aku seneng bapakne. Ya, akhirnya orang-orang jare, matur nuwun Pak ngoten. Kula matur nuwun. Sampeyan gugat teko ketimang tangi, kula gugat ngene omah gak mentas arek ya. Carane ngono. Loh, lah saya dipasang hari ada anak KKM gak gelem aku. Malah ngarang biji seorang terus aku. Ya. Nah, inilah kata Pak sekolahan begitu. Pendidikan sekarang begitu. Lah nek orientasinya akhirat, ngerpek enggak mau, Pak. Tapi nek orientasi donya, ngerpek-ngerpek dedek pokoke lulus, kan gitu, Pak. Akhirnya wong akeh wong goblok. Goblok tapi ditelik dukur. Goblok ditelik dukur. Nah, inilah pendidikan di Indonesia ini memprihatinkan. Saya itu pernah nyampaikan begitu, jan wis sampean kekenceng Pak aja ngono. Lho aku ngelingno cek tepak pendidikan. Aku biyen nurun-nurun gak wani aku. Ya, nah, tapi nek wong orientasinya donya, nurun dedek gak apa-apa sing perlu lulus. Kan gitu ah. Kok lulus nyokok-nyokok dedek gak apa-apa sing perlu keterima. Ini sing berat ini. Makanya bedanya orientasi akhirat orientasi dunia itu nek orientasinya akhirat caranya harus benar. Nek orientasi dunia masih gak bener gak apa-apa sing perlu hasil. Itu bedanya gitu. Jadi ayat itu kalau diabaikan orang nggak ngerti akhirnya loh nyambut gawe kok niate gak apa-apa loh. Nah, ini salah. Jadi kita cari ilmu itu hanya libtigho imardotillah. Mestinya begitu. Nah, sekarang wong tuanya sekolah gak ngono. Kono ini karena ojo kono iku golek penggawean angel anu sing kene ae lho ngono. Nanti sekolah niatnya golek penggawean, nek golek penggawean cari Nabi gak mambu swarga. Mlebu. Wong mambu ae gak mlebu. Ya, inilah. Jadi tidak boleh kita abaikan ayat ini. Fungsinya tadi sudah hudan, bayinat, furqan. Furqan itu membeda toh, hak dan batil. Nah sekarang ini campur, hak dan batil setengah-setengah. Mau soalnya mateni wong situ kok angel nyekel. Ya contohnya dilihat orang kan sampai gitu. Ya, jadi furqan kehilangan kita, nggak ada furqan. Pokoknya pembedanya nggak ada. Itu 3. Terus di surat Yunus ayat 3, surat Yunus ayat 57 itu ada 3 juga. Sana apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa rahmatun wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun. Di situ ada 4 tapi hudan karena masuk di sana berarti sudah cukup. Berarti apa? Quran berarti fungsinya hudan ya, bayinat, terus furqan, terus mauidhah, mari ngono syifa lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada hati, dan rahmat. Terus yang 2 di An-Nur maksudnya surat 4 ayat 174. Itu nur itu. Nah, nek garap Quran, garap nur. Nek garap nur berarti apa? Garap nur apa? Pasukan pura. Nanti nek kuat ana kono peteng isoan. Ya apa? An-Nisa 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya. Ya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang
benderang Al-Quran. Ya, itu kan nur itu. Nanti kalau kita nguat Suratul Mustaqim di surat Hadid ayat 12, betapa cahaya orang mukmin dengan Al-Quran ini. Ya, kalau lihat surat 57 ya, ayat 12 itu yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Apa? Surat 57 ayat 12. Sesungguhnya Allah memasukkan orang kok iku? Ayat 12 surat Hadid? Iya, gak keliru. Al-Hadid itu 57. Ayatnya 12. 57. Al-Hadid 57. Salah titik gak podo itu. Ya, yauma taral mukminin, ya Pak. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan, Ya. dan di sebelah kanan mereka. Ya. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, Wah. yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Ya. Itulah keberuntungan yang banyak. Loh, ini kan orang mukmin dikawal cahaya Al-Quran ini. Ijal Quran fid dunya qarina fil qabri munisa min yaumil qiyamati hujjatu asafia wala nari sitra hijaba wa ila siratul mustaqim nuro. Jadi ada cahaya. Tapi orang munafik walaupun sholat kalau cahaya di bawahnya protes deh. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Ya. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang, ya, dan carilah sendiri cahaya untukmu. Ya. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Ya. Di sebelah dalamnya ada rahmat, ya, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Oh, jadi wong mukmin kono aja ngunut kene. Golek balik nang donya Mojokerto kono biyen kono. Golek Quran lho mesti kono Mojokerto. Nek saiki gak ono kene, kon biyen gak seneng saiki gak oleh. Terus protes maneh wong munafik ni sore ayat 14. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, aku biyen sembahyang kono ya. Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Ya. Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Ya. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Ya. Sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Loh, jadi aku yang sembahyang kono biyen iku. Ya sembahyang iya tapi ambek Quran gak arep. Kehilangan cahaya sudah ini ya. Nah orang kalau tidak mau Quran, kehilangan cahaya, tidak ada cahayanya. Ya, karena cahaya Siratul Mustaqim itu cahaya dari Al-Quran ini. Kalau tidak mau cahaya, ya berarti ya petengan naik gak apa-apa. Aja ngene, enten ono itu aku nono cahaya nih, gak iso golek dhewe kono. Ya, itu kan akan begitu nanti. Ya, munafik sembahyang apa ndak? Sholat. Cuma ambek Quran gak seneng. Mana yang mengatakan Quran ambek Quran gak seneng ya? Coba sampai lihat itu. Surat Taubah ayat 64. Gak seneng ambek Quran ini, kuatir kesentil. Surat 9 ayat 64, yahdharul munafiqina. Apa? Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Ya. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Sekarang orang iman seneng apa enggak sama Al-Quran? Coba lihat surat 8 ayat 2. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya
Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sampeyan kepengin tambah imannya apa kepengin kurang? Kepengin tambah ngaji Quran teko. Nggawa Quran, nggawa catatan. Ya, soalnya kan mestinya kan enggak gitu. Sebab begini Pak ya, mestinya orang-orang iman itu terhadap Al-Quran itu terus apa? Syaratnya begini, kalau kita berpegang pada Al-Quran, itu syaratnya kan 5 tempo hari ini. Eling talali. Loh, surat 43 ayat 43 44 fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratal mustaqim. Itu syaratnya harus 5. Di antara 5 itu termasuk tadabbur. Ya, apa? 44. Surat 43 Bu, ayat 43 44. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratal mustaqim. Apa? Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Ya. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Yo, terus Dan sesungguhnya Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Ya, kalau bawa Qurannya ada, ini adalah pengajaran bagimu, tidak salah mana begitu itu. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah pengajaran bagimu, tidak apa-apa. Kalau itu kemuliaan. Ya lah, berpegang pada Al-Quran itu syarat 5. Wis catatan mesti ono. Oh ya. Ada 5 kan syaratnya apa? Surat 692. Surat 4 82. Terus surat 38 ayat 29. Terus 247 24 tadabbur Al-Qur'an terus. Mari ngono amalkan Quran. Kan gitu syaratnya. Nah, sekarang ini tadabbur mbarairo. Nek gak tadabbur gak bisa, Pak. Sampai enggak pernah nyetel Suara Muslim Surabaya. Mosok kan pernah lho. Lu ndak Suara Muslim Surabaya, Pak. Ya. Cinta Al-Quran, raih cinta Al-Quran dengan 5T. Tilawah, terjemah, terfahami, tadabbur, teramalkan. Ya, itu versinya sana begitu. Kalau saya melihat dari dalil-dalil itu tadi 692 seperti itu. Nah, kan enggak belum tadabbur Al-Quran terus kapan? Wong iman mestinya harus seneng Quran. Kenapa seneng Quran? Seneng nikmati. Sampeyan seneng nikmati Allah, kudu seneng sing omonge kan ngono, nek gak seneng ngono wah gak iso. Nah itulah mestinya orang beriman. Sayangnya kelemahan umat Islam, saya sampai punya buku ini Pak ya. Sampai tahu pernah baca buku ini? Buku ini Pak ya, sing ngarang itu adalah Syekh Amir Shakib Aslan. Beliau ini adalah politikus yang dibuang oleh orang Inggris dulu. Terus beliau adalah termasuk ngarang buku ini. Domisilinya di Palestina. Tahun 1951 beliau ngarang buku Limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur dengan yang lain maju? Jawabnya hanya satu. Al-bu'du anil kitab was sunnah. Karena umat Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ini tahun 51 diterjemahkan oleh Haji Munawar Khalil dosen IAIN Jogja. Tahun 1957 1970 saya sebagai mahasiswa sudah punya ini. Jadi kenapa umat Islam mundur? Karena jauh dari Al-Quran dan hadis. Ya, akibatnya 4 ini. Jadi kalau umat Islam jauh dari Al-Quran dan hadis, akibatnya 1, inkhizamud dakhili, uripe gak pede. Apa gak pede? Gak seneng sampai Islam. Ya, yang kedua adalah apa? Tafarruq, cerai-berai. Fakta apa mitos? Bukan sampean apa Pak Pak Sugeng ya nganggo MDKP. Ya sampean nek nganggo OKP. Kono salafi kabeh. Salafi sampean kok nek fanatik golongan tak dudu dengan Quran haram. Ya, haram itu nanti ya. Nah, itu karena apa? Tafarruq cerai-berai. Jadi satu inhizam mujahiri, yang kedua adalah tercerai-berai,
Yang ketiga adalah apa? Taklid. Quran ngongkon ngalor, ya ini ngongkon ngidul, mlayu nang ndi? Gak kira nganut Quran. Quran iki Pak tak wacane iki sampean kudu ngalor. Lah apa ya iku ngongkon ngidul lho ngono. Jadi apa? Syirkut ta'at, itu syirik taat. Ya, mane ngono. Yang keempat akibatnya umat Islam adalah apa? Ya, at-takhalluf an masailil asri. Tertinggal masalah modern. Makanya umat Islam sekarang ini nggak bangkit itu kan. Jadi tahun 51 itu ngomong ini. Jadi ini mengapa kaum muslimin mundur? Limadza ta'khur muslim wa limadza qadam. Itu dulu saya sudah 70 sudah dapat ini. Nah saya kebian pikirannya ngono tok kapan wong Islam bisa kembali kepada Al-Qur'an ini. Loh, mestinya gitu, ngajak kembali kepada Al-Qur'an supaya umat Islam ini memperoleh kejayaan. Nah ngene carane digawe jumritan wong. Menak kenceng titik radikal. Ya. Radikalem ya. Ya. Lho saya kok di Mojokerto jadi iki toko Sidoarjo sithik radikal. Aku gak mau radikalem aku, gak tau maksa wong. Tujuan saya menyampaikan kebenaran ini. Kalau saya tidak sampaikan, aku kok dilaknat Gusti Allah. Surat Al-Baqarah 159 saya tidak mau. Harus saya sampaikan. Bakal enak benda. Ya itu nyampe enak tok. Sampai sholat jamaah, poso haji pindo, insya Allah mlebu suar becuk. Sampai ini jari sapa dalile ngono iku. Enak tok. Oleh enak-enak meneh-meneh cek diundang maneh. Nek diundang maneh gulane tambah. Kalau saya nyampaikan sopan bagai enak banda wis pokoke Qur'ane muni ngono. Ya, saya takut Al-Baqarah 159 apa? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilanati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ya. Wong kepengin seneng gampang, seneng kok maca surat 3 ayat iki, kepengin gak seneng iki surat 3 saya bisa. Cuma yang dilupakan umat pada umumnya ya kemang gak seneng Quran, gak ngereken Quran. Itu yang sekarang ini. Ya, lah alasan saya di hadapan Allah nanti surat 7 ayat 164. Wis kok sampai nang telepon. Wis pas pokoke unine tok nempun kula waca wis nek gak ngerti tak tahan. Siapa alasannya? 164 ketika dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras? Apa jawabnya? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan berlepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Nek gelem ngono, gelem jek takwa gak gelem pokoke aku men-mene nyampekno ngono ae wis. Saya nyampaikan itu otomatis saya harus mengamalkan lebih dahulu karena petunjuknya di surat Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, surat 41 ya, ayat 33. Memang petunjuk begitu. Jadi orang dakwah itu resikonya begitu nanti. Apa? Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Oh, masuk inani minal Muhammadiyin masuk ngono. Ya. Tidak ada yang lebih baik ucapan seseorang kecuali orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah dan dia mengamalkan dulu amal ini yang diajakkan ini dan dia mengatakan innani minal muslimin, bukan innani minal Muhammadiyin, bukan innani minal salafiyin, bukan innani minal lemkariyin, bukan kagian golongan ngomong ya. Golongan itu tidak salah Pak, cuma pemanfaatan yang salah. Sebenarnya salah itu salah kabeh, ndak itu benar. Zaman Nabi kan ada golongan Muhajirin, Ansor, Khazraj, Aus, tapi beliau pasang rambu-rambu la asobiyata fil Islam.
tidak boleh ada fanatik golongan dalam Islam. Mestinya gitu. Wis pegel iki. Saya sendiri ya kan. Pokoknya intinya Pak ya, kemerdekaan ini adalah mesti nikmat yang disyukuri lah. Syukur itu harus menurut petunjuk Islam. Ya, gak usah banyak anak senengannya Pak Qasim. Ya, ya saya kira ini nanti insya Allah kapan-kapan saya sampaikan begini. Jangan khawatir, sampai membela kebenaran ini diapa sampai Allah. Nanti janji jaminannya ada 6 ayat nanti saya sampaikan insya Allah. Ya, gak usah khawatir. Oh jadi gak negara kebenaran, kok bener-bener harus dimusuhi wong. Ah dimusuhi wong asal gak dimusuhi Gusti Allah. Ya Pak Qasim. Dimusuhi wong gak dimusuhi Gusti Allah wis mesti seneng wong, jangan begitu. Ya saya kira ini Pak Bapak Ibu kajian yang bisa saya sampaikan. Jadi mensyukuri kemerdekaan itu harus sesuai dengan konsep Islam, hidup yang Islami supaya kita itu negara menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Ya mudah-mudahan kita semua, anak kita, istri kita, anak cucu kita, menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran. Karena umat Islam menyatu dengan Al-Quran ibaratnya seperti gula dengan rasa manis. Ya. Sudah sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.